guys, apa kabar? Kali ini kita akan membahas mengenai kelembagaan negara. Keep on watching guys. Dalam TAP MPR nomor 6 garing MPR garing 1973 dan TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 1978, MPR menetapkan bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara. Sedangkan lembaga tinggi negara lainnya adalah Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Dalam hasil sidang tahunan MPR tahun 2002, Dewan Pertimbangan Agung ditiadakan. Selanjutnya ada struktur ketatanegaraan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ada DPR, DPD, MPR, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan KY. Berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal lembaga tertinggi dan tinggi negara, melainkan lembaga kekuasaan negara yang terdiri atas yang pertama, lembaga legislatif yaitu MPR yang terdiri atas DPR dan DPD. Yang kedua, lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, lembaga yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial atau KY. Dan yang terakhir, ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kedudukan MPR adalah sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia dan melaksanakan kedaulatan rakyat Indonesia. Tugas dari MPR yang pertama bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di Ibu Kota Negara. Yang kedua, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden. Untuk wewenang dari MPR, yang pertama mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, yang kedua memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila sungguh-sungguh melanggar Undang-Undang Dasar. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Selain itu, MPR juga memiliki hubungan dengan MK, di mana jika terdapat sengketa antar lembaga negara, misalnya antara MPR dan DPR, maka harus diselesaikan oleh MK. Demikian pula, terdapat hubungan antara MPR dan DPR dalam hal memberhentikan Presiden harus atas usul DPR pada MPR. Yang kedua, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tugas dan wewenang dari DPR secara umum yang pertama, bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang. Yang kedua, bersama-sama dengan Presiden menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijaksanaan pemerintah. Yang keempat, membahas untuk meratifikasi dan atau memberi persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden. Yang kelima, membahas hasil pemeriksaan keuangan negara yang diberitahukan oleh BPK. DPR dan anggotanya mempunyai hak yang pertama, hak meminta keterangan atau interpelasi. Yang kedua, hak mengadakan penyelidikan atau hak angket. Yang ketiga, hak mengadakan perubahan atau amandemen. Yang keempat, hak mengajukan pernyataan pendapat. Yang kelima, hak mengajukan dan menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Yang keenam, hak mengajukan rancangan undang-undang atau inisiatif. Yang ketujuh, hak mengajukan pertanyaan, protokoler, dan hak keuangan atau administratif. DPR dan DPD memiliki hubungan dalam hal membahas rancangan undang-undang dalam bidang tertentu.
DPD memberikan pertimbangan atas RUU tertentu dan menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan undang-undang tertentu pada DPR. Dalam hubungannya dengan MK, jika DPR meminta pendapat berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden bersalah, selain itu dalam proses pengajuan calon hakim MK, serta proses pengajuan pendapat DPR yang menyatakan bahwa Presiden bersalah dan diperiksa oleh MK. Yang ketiga, ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan salah satu kelembagaan negara dan ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua, persidangan sedikitnya sekali dalam setahun. Yang ketiga, kewenangannya yaitu DPD mengajukan kepada DPR yaitu rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang keempat, kepengawasan yaitu DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. DPD memiliki hubungan dengan BPK dalam hal menerima dan memberi masukan atas laporan BPK dan memberi pertimbangan pada saat pemilihan anggota BPK. Dalam kaitan dengan MK, terdapat hubungan tata kerja terkait dengan kewenangan MK apabila ada sengketa antar lembaga negara lainnya. 4. Presiden dan Wakil Presiden. Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara dan dalam kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Dalam hal presiden berhalangan, tetap ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia yang sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan yang lain, tidak mengkhianati negara, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugas pemerintahannya, Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri yang akan menjalankan tugas menyangkut kementeriannya. Dan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. 5. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga negara dengan tugas khusus untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara. BPK memeriksa pelaksanaan APBN dan hasilnya diberitahukan kepada DPR sebagai bahan penilaian dan pembahasan untuk rancangan APBN tahun berikutnya. BPK terdiri dari seorang ketua yang merangkap anggota, seorang wakil ketua yang merangkap anggota, dan 5 orang anggota. Keanggotaannya dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden, dan ketuanya dipilih oleh anggota. 6. Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung atau MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya adalah mandiri, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan semua lembaga negara. Untuk kewenangan dari MA adalah mengadili tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dan keanggotaan dari MA itu terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitra, dan sekretaris jenderal. Untuk calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dan ditetapkan oleh Presiden. 7. Ada Komisi Yudisial atau KY. Untuk KY itu bersifat mandiri. Kewenangan dari KY adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan hakim, dan keanggotaan diangkat dan diberhentikan Presiden atas persetujuan DPR. Dan yang terakhir, yang ke-8, ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Kewenangan dari MK yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kelembagaan negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu.
Untuk keanggotaan dari MK, berjumlah 9 anggota hakim yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang dari Presiden. Dan untuk ketua dan wakil dipilih oleh anggotanya.